Sebelum sebelum kita memulai, kita akan mengirimkan Ummul Quran Al-Fatihah yang pertama kita niatkan kepada hamba Allah yang telah berinfak dan bersedekah untuk subuh Jumat berkah pada pagi hari ini, agar dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, dan juga bagi yang sakit Allah angkatkan penyakitnya, sehatkan badannya, serta diperluaskan rezekinya. Dan juga kita berniat dan berhajat melalui fadilah Al-Fatihah Ummul Quran untuk saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kita semuanya, agar diterima segala amal ibadahnya dan diampuni setiap dosa dan kesalahan, serta dilapangkan di alam kubur. Dan juga bagi kita yang hadir pada pagi hari ini, selalu istiqomah, dikuatkan bagi kita semuanya hati kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihaziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, yang sama kita hormati Ketua RT 33 Perumahan Permata Simpang Rimbo, orang tua kita, para imam, para khotib, para bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah
selalu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minggu kemarin kita telah membahas di penghujung tanggal 29, di penghujung sebelum di penghujung tahun 2023, yaitu kenapa doa niat hajat kita belum diijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, karena hati kita mati. Hati kita mati berarti kebenaran, kebaikan sulit diberikan, diterima. Itu hati yang mati. Kenapa hati yang mati? Karena hati mati itulah doa belum diijabah oleh Allah. Karena araftumullah walam tu'tuhu, kita tahu adanya Allah tapi kita belum taat dan mengabdi kepadanya. Yang kedua, akaltum nikmati rabbikum walam tashkurun, kita makan atas nikmat Allah tapi kita masih belum juga bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, al-hayatu akhir, al-hayatul akhir, hidup ini ada batasnya, ada ujungnya. Wahiyal maut, apa batas dan ujungnya itu? Adalah kematian. Itu penyebab belum diijabah setiap niat dihajat kita di awal tahun 2023 sampai di penghujung tahun 2023. Sekarang kita sudah masuk tahun 2024. Tahun 2024, Jumat yang pertama, 5 Januari 2024. Secara hijriyah kita sudah berada di 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kita sudah berada di bulan yang ke-6 di tahun 1445 Hijriyah. Setelah 23 pada hari ini, kita 1 minggu ke depan, Sabtu tanggal 13, malam Jumat dan malam Sabtu, masuk awal Rajab, 13 Januari itu sudah masuk daripada awal Rajab. Di awal tahun inilah kita mulai berniat kembali, ya Allah, sebab segala niat, doa, usaha, hajat tentu dalam keluarga itu punya perencanaan. Berdiskusi antara suami dan istri beserta anak. Anak yang berhasil berdiskusi sama orang tuanya. Wahai orang tuaku, sekarang ini saya sudah besar, saya sudah dapat pekerjaan. Bagaimana di awal 2024 ini atas nama anak berniat dan berencana
berkisar sehabis hari raya Idul Fitri atau sebelum Idul Adha, sebelum musim haji. Sebagai anak, saya akan berniat dan berhajat akan mengumrohkan kedua orang tuaku. Itu niat hajat seorang anak. Ada lagi suami berniat dengan istrinya, terutama adalah keluarga yang baru. Wahai istriku, sayangku, kita di awal 2024 ini kita berniat dan berhajat. Pertama, semoga kita diberikan keturunan, anak laki-laki misalnya. Niat berhajat seorang suami. Datang seorang istri, kita berniat juga, wahai suamiku, bagaimana di 2024 ini nanti kita dikaruniakan anak perempuan. Macam-macam niat suami dan istri dan anak tadi. Berniat lagi suami dan istri kedua-duanya. Sekarang kita tinggal di kontrakan, kita menyewa rumah walaupun kecil di dalam rumah tangga itu. Bagaimana caranya di 2024 ini kita harus berusaha dan berikhtiar yang sangat keras, berjuang dengan sangat kuat supaya secara perlahan-lahan dan pelan-pelan kita ambilkan rumah walaupun kecil, yang penting berdiri di atas kita sendiri. Kita berniat dan berhajat untuk memiliki rumah tempat tinggalnya. Itu semua adalah niat hajat daripada keluarga tadi, diawali dari 2024 awal. Di penghujung kita sudah mengevaluasi niat hajat kita, di awal tahun kita niatkan. Setelah niat itu kita tanamkan, kita catat niat itu. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, khamsun layalin, ada 5 malam, khamsun layalin la taraduhu bihi da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak setiap permintaan-permintaan, doa-doa seorang hamba. Dia beruntung itu. Yang pertama, mengingatkan seminggu 10 hari dari sekarang, mengingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama, awalun min Lailatul Rajab, malam pertama di awal Rajab. Sebelum Rajab ini masuk, perlu diingatkan, khamsun layalin la tardu bihi da'wah. Yang pertama, awalul lailah minal Rajab, malam pertama Bapak Ibu di bulan Rajab nanti, tanggal 30 Januari, tanggal 12 hari Jumat, malam Sabtu. Tanggal 12 Januari hari Jumat depan, malam Sabtu. Itu adalah malam pertama di bulan Rajab. Berdoa, mulai dari situ kita berdoa. Apa doanya? Yang paling singkat dan pendek, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, menjelang itu semua bulan panas ini. Sebelum puasa masuk, sebelum lebaran masuk, panas kondisinya.
cuacanya, karena sebentar lagi masuk bulan puasa, rasul-rasul sebentar rasul-rasul tidak berpuasa sama masuknya bulan puasa, aura puasa itu hampir masuk gitu. Di saat itulah kita berdoa, karena di malam Rajab itu adalah malam yang tidak ditolak oleh Allah doa niat hajat kita. Ibu nak minta apa tadi dengan niat hajat tadi, malam itu ibu minta, tak ditolak doanya. Itu di awal Rajab. Yang kedua, Lailatul Minal Jumu'ah, malam setiap malam-malam Jumat. Makanya kita mengadakan subuh Jumat Barokah. Malam Jumat itu kenapa orang banyak anggota yasinan, ngadokan yasin di malam Jumat. Kalau ada orang nak berhajat menyambut bulan puasa misalnya, ruahan dikerjakannya, dia jalankannya pada malam Jumat, karena malam Jumat itu adalah malam-malam yang doa-doa itu tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadakan acara itu indahnya itu di malam-malam Jumat, karena disambungkan dengan doa-doa, manggil warga-warga, tetangga-tetangga untuk datang ke rumah untuk ruahan, bersedekah, minta tolong didoakan supaya di rumah kita itu selalu dijagakan dan dilindungi oleh Allah, lalu rumah kita itu dingin dan dipermudahkan rezekinya, dan juga minta keberkahan dari para tamu undangan itu, meminta doa di malam itu, diminta membacakan surah Yasin, dimintakan untuk membacakan tahlil, diadakan lagi doa bersama, karena doa malam Jumat itu mustajab, tak ditolak oleh Allah. Makanya banyak orang ambil hajat-hajatan itu di malam Jumat, karena Lailun Minal Jumu'ah itu adalah doa-doa yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malam apa lagi yang kita perbanyakkan berdoa di dalam satu malam itu, yaitu Lailatul min nisfi Sya'ban. Nanti berurutan, Jumat tiap malam, satu minggu satu kali Jumat. Rajab malam pertama di bulan Rajab itu 1 tahun 1 kali. Itu yang mustajab. Yang ketiga, Lailatul min nisfi Sya'ban, malam pada pertengahan bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Malam dari nisfu Sya'ban itu perbanyak juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam nisfu Sya'ban kita berkumpul membacakan surat Yasin juga kita di sini di musala. Rata-rata di pertengahan nisfu Sya'ban itu kita sengaja bawakan air minum dari rumah, dibaca, ditaruh sini untuk kita bacakan, kita yasinkan, kita doa supaya air itu yang kita minum itu pertama supaya sama dengan kita minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sebelum kita masuk ke Mekah atau Madinah, kenapa orang di Arab itu jarang sakit? Rumah sakit itu jarang penuh, dan bahkan banyak kita dari Indonesia datang ke situ malah banyak sakit. Banyak minum air Zam-Zam itu. Kenapa tanpa makanan selalu kenyang di sana? Cuma mengandalkan air Zam-Zam. Mujarrab. Kenapa? Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang dari Mekah datang ke sini, kenapa sedikit-sedikit sekali air Zam-Zam itu dikasih kepada kita?
Karena ngambil air zam-zam itu tidak sama dengan ngambil air galon. Asal diminum satu gelas terbatas, dan minumnya itu pun juga sedikit, tapi dibacakan doanya. Dengan sedikit itu, pertama bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Minum air zam-zam itu walaupun sedikit diminum. Kenapa kita minta kepada Allah itu? Pertama, jadikanlah saya ini dengan air zam-zam ini mendapatkan ilmu, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Pertama, bermanfaat bagi dia, berguna untuk orang lain. Ada ilmu yang ia dapatkan tapi tak bisa diterapkan kepada orang lain. Punya ilmu banyak tapi tak bisa disampaikan kepada orang lain. Ada seperti itu. Ada ilmu yang sedikit tapi bermanfaat bagi orang banyak. Itulah manfaatnya. Dari manfaat itulah berdoa kepada Allah. Minta Allahumma ilman nafi'an. Manfaatkanlah setiap ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Anak kita kirimkan ke pondok pesantren untuk belajar. Balik, suruh terapkan kepada orang lain. Bermanfaat baginya, bermanfaat bagi orang lain. Nanti jangan sampai gini lah tamat pondok, tamat pesantren seperti biasa air yang ngalir baik, tak nyangkut kepada orang lain, tak manfaat. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, aku pohon, ini pohon bagaikan pohon tak berbuah-buah. Kalau pohon itu tak berbuah, sama dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmunya yang bermanfaat itu diterapkan kepada orang lain, Allah angkatkan derajat orang yang punya ilmu, Allah angkatkan derajat keluarga daripada orang yang berilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ayatnya. Itu kapan? Doa pada malam nisfu Sya'ban. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Yang keempat, dan yang kelima itu adalah Lailatul minan nahar, Lailatul Aidaini, yaitu malam pada hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima adalah malam pada hari raya Idul Adha. Malam hari raya kita berderet, sudah Rajab, Jumat, sudah Jumat, Rajab, Sya'ban, sudah Sya'ban, nanti kita berpuasa. Apalagi di malam-malam bulan puasa itu lebih lagi, segala amal ibadah itu di bulan puasa yang lebih afdal. Setelah itu masuk hari raya Idul Fitri. Malam hari raya Idul Fitri, jangan kita terlalu banyak dan sibuk untuk membuat kue. Ya Allah, macam mana caranya ini nak buat ini, bumbunya kurang, telurnya kurang. Tapi banyak-banyak untuk berdoa. Malam pada Lailatul Aidaini, 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Semoga dengan 5 malam ini kita ingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini untuk mempersiapkan. Nanti lewat
Nah lewat Ustaz, kemarin katanya malam Rojab, malam pertama Rojab, ini malam ketiga, udah tahu lah lewat malam Rojab. Ibu yang rugi, kita yang rugi. Nah, malam itu berdoa di tengah-tengah malam itu, malam Rojab, ya Allah, dengan usia ini sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Banyak orang tak nyampe kadang-kadang. Pas malam hari pertama di bulan Rajab, Allah panggilkan. Kita tak tahu juga apakah kita disampaikan oleh Allah. Makanya di awal Rajab itu mulai kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Terus air Zam-Zam tadi, di samping nafi'an, ilmu yang bermanfaat, lanjut lagi rizqan wasi'an. Dengan minum air Zam-Zam ini supaya diperluaskan oleh Allah rezeki. Makanya orang berebut-rebut minta untuk kalau ada orang pulang umrah dan haji itu ambil berkahnya. Itu berkahnya sebenarnya bukan doanya, bukan Zam-Zamnya dan kurmanya, tapi minta doanya. Doanya itu minta supaya saya bisa juga berangkat umrah. Di awal 2024 tadi niat hajat itu untuk mulai kita menabung secara dikit-dikit pelan-pelan untuk bisa menunaikan selagi usia masih muda. Belum tentu sebelum ajal ini dapat kita bisa nyampe ke sana. Nah, dengan niat tadi itulah minta rezeki yang luas, rezeki yang luas supaya bisa berangkat umrah. Tengok juga cemano bentuk Mekah itu. Kalau secara online, secara YouTube kita tengok, tapi kasat matanya itu belum. Nah, itulah kita niatkan supaya rezeki diperluaskan oleh Allah, badan selalu disehatkan, diberikan kemampuan dan bisa menunaikan ibadah baik umrah dan haji. Yang terakhir, di samping dari ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dengan minum air Zam-Zam itu wasifaan min kulli da'in wa safamin, supaya Allah angkatkan setiap penyakit. Kalau kita ada penyakit, dengan minum air itu Allah angkatkan penyakit itu, dan semuanya tentu atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan doa-doa tadi sebelum kita minum air Zam-Zam, berdoalah itu ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, dan untuk mengobati setiap penyakit. Allah angkatkan penyakit, insya Allah pasti kurang airnya. Kalau nak banyak, ambek dewek di situ. Ratusan juta ribu manusia yang mengambilkan airnya tak pernah habis-habis. Kita diambil dikit air sumur malah marah, ngambek, tak mau lagi. Air sumur diambil dikit, baik pelit. Minta air sumur baik pelit, tak mau ngasih. Punya dia tidak, cuma modal galinya baik, tapi tak mau ngasih ke tetangga. Minta air habis, minta air sumur, tak mau ngasih. Padahal digali, ditarik terus airnya tak pernah habis-habis, malah diambil ngalir, ngalir mata air, membersihkan sumur, membersihkan kerak-kerak sumur itu. Tapi kalau tak pernah diambil, ya itulah dia mentok, dan bahkan di saat kekeringan malah habis sama sekali karena tak pernah berbagi airnya itu. Nah, yang kayak gitu, itu perlu juga kita sadari untuk kita bermasyarakat. Pelit dengan air sumur, tidak boleh orang lain minta air sumur.
Ingat, tidak pernah bertambah-tambah. Itu saja yang perlu kami sampaikan di awal ini. Pertama, kesimpulan kenapa doa itu ditolak. Di akhir tahun sudah dibahas. Di awal tahun kita niatkan kita hajat dan doa-doa yang mustajab, serta minum air zam-zam yang harus kita bacakan, doa ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, dan mengangkatkan segala penyakit di badan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.